Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofwan Eka Bakti, NPM 19060300055. Saya dari S1 Keperawatan semester 3. Di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan keluarga berencana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah benar ini dengan Mbak Aura? Iya, benar. Oh iya, perkenalkan ya Mbak, nama saya Sofwan Eka Bakti, bisa dipanggil Perawat Eka ataupun Mas Eka. Saya dari Universitas Muhammadiyah Magelang. Tujuan saya kemari adalah untuk menyalurkan pendidikan kesehatan tentang KB. Sebelumnya, apakah Mbak tahu apa itu KB? Kurang tahu, Kak. Oh ya, KB adalah program pemerintah yang direncanakan untuk membuat keluarga sehat dan sejahtera dengan membatasi angka kelahiran atau jumlah kelahiran. Oke, saya akan memberikan pengertian KB, tapi saya nanti akan meminta waktu 5-10 menit untuk menjelaskan. Kemudian tempatnya di sini saja. Apakah Mbaknya bersedia? Iya, saya bersedia. Oh ya, sebelum saya melakukan penyuluhan ataupun pengertian tentang KB, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu dan menggunakan handphone ya Mbak ya. Sini saya sudah menggunakan masker, handscoon dan juga sudah mencuci tangan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang KB ya Bu ya. Yang pertama akan saya jelaskan adalah pil KB. Pil KB terbagi menjadi dua ya Bu ya. Yang pertama progesteron dan progesteron estrogen. Kemudian kelebihan dari pil KB ini adalah tingkat keberhasilan untuk tidak melahirkan atau tidak mengandung itu sangat besar dan kemungkinan gagalnya hanya 8%. Tetapi ada pula kelemahannya juga. Kelemahannya ini adalah harus dikonsumsi setiap hari Bu. Ada juga efek sampingnya Bu. Yang pertama itu adalah dapat meningkatkan darah tinggi, yang kemudian juga dapat meningkatkan berat badan. Terus jika tidak cocok, pil KB ini dapat memberi rasa mual dan juga pusing. Kemudian mengganggu peredaran ASI dan juga menurunkan gairah seks. Seperti itu saja Bu yang pil KB. Kemudian yang ada juga yang kedua adalah suntik KB. Suntik KB ini dibagi menjadi dua Bu. Yang pertama suntik KB 1 bulan dan yang kedua suntik KB 3 bulan. Hampir sama dengan pil KB, tapi perbedaannya suntik KB ini, suntik KB dilakukan, kalau misalkan suntik KB 1 bulan dilakukannya sebulan sekali, dan jika suntik KB yang 3 bulan maka dilakukan 3 bulan sekali. Ini suntik KB ini juga memiliki kelebihan, yaitu kelebihannya tergolong murah dan juga tingkat kegagalannya itu sangat sedikit, yaitu 3%. Tapi ada juga efek sampingnya Bu. Yang pertama adalah peningkatan berat badan. Yang kedua adalah rasa mual jika tidak cocok dengan ibu ya. Yang ketiga adalah gairah seks menurun. Yang keempat adalah bisa menimbulkan jerawat Bu, misalkan tidak cocok itu Bu. Kemudian dapat menimbulkan pusing ataupun mual-mual itu Bu. Lanjut yang ketiga yang akan saya jelaskan adalah implan atau lebih dikenal dengan susuk. Implan atau susuk ini adalah sebuah alat KB yang berukuran sebesar korek api mungkin ya Bu ya. Itu nanti dimasukkan ke sini Bu. Ini sangat rekomendasi buat orang-orang yang ingin melakukan KB dalam jangka waktu yang lama.
Kemudian walaupun harganya terbilang agak lebih mahal daripada yang lainnya, implan ini bisa lebih baik dari yang lain, Bu. Kenapa saya bilang begitu? Karena tingkat kegagalan dari implan ini hanya sekitar 1%, Bu. Ada juga efek samping dari implan atau susu ini, Bu. Yang pertama adalah rasa nyeri di bagian tempat pemasangan implan dan juga leher, Bu. Yang kedua adalah menstruasi tidak teratur, kemudian berat badan bisa meningkat, dan yang ketiga adalah kesulitan hamil kembali ketika implan dilepas, Bu. Itu. Yang keempat adalah kontrasepsi spiral atau IUD. Kontrasepsi spiral ini cukup diminati banyak orang, Bu. Yang karena kenapa? Karena jangka waktunya itu lama, dan kemudian tidak memerlukan perawatan khusus. IUD ini dibagi menjadi dua, Bu. Yang pertama yang terbuat dari tembaga itu bisa bertahan sampai 10 tahun, dan yang kedua yang terbuat dari hormon itu bisa bertahan sampai 5 tahun, Bu. Ada pula efek sampingnya, Bu, kalau dari IUD ini. Yang pertama adalah keram pada bagian perut, Bu. Kemudian dapat menyebabkan pendarahan secara tiba-tiba. Kemudian juga ada IUD ini dapat tergeser ataupun lepas, Bu. Dan yang terakhir adalah infeksi, Bu, pada alat kelamin. Yang terakhir yang akan saya jelaskan adalah tubektomi. Tubektomi ini adalah tindakan KB dengan memotong tubektomi. Tindakan KB yang ini dapat mengakibatkan KB permanen atau tidak dapat melahirkan secara permanen, Bu, karena tubektominya dipotong ataupun ditutup. Kemudian tetapi ini tidak mempengaruhi gairah seks maupun menopause. Ada juga efek sampingnya. Efek samping dari tubektomi yang pertama adalah dapat menyebabkan nyeri pada bagian panggul dan juga perut, Bu. Dan yang kedua adalah infeksi pasca operasi juga. Dan yang ketiga, beberapa orang juga dapat hamil secara ektomik. Seperti itu, Bu. Demikian yang dapat saya jelaskan. Apakah Ibu sudah jelas dengan yang saya jelaskan? Sudah. Ya, kalau begitu saya akan kembali ke ruangan saya. Tetapi sebelum saya kembali, saya akan mendoakan Ibu agar selalu sehat, selalu diberikan kesehatan, ya, Bu, ya. Ibu dapat membantu saya dengan mengaminnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana nasi hadhil ba'sa isfi anta safi la sifa ala sifa uka sifa ala yugosiru sakoma. Amin. Baik, Bu, saya akan kembali ke ruangan, dan jika Ibu butuh bantuan dari saya, silakan pencet tombol bel di samping, ya, Bu, ya. Sekian, terima kasih atas kerjasamanya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.